Halo guys, balik lagi di Mata Hobi dan Gadget bersama gue Ryu, dan kali ini kita akan unboxing sekaligus testing cooling radiator dari brand Flexstone ya. Nah, brand Flexstone ini sebelumnya udah ngeluarin si cooling radiator ini dengan tipe EX1. Sekarang mereka udah ada tipe update-nya yaitu EX2. Nah, perbedaannya sih gue kurang tahu di mana-mananya aja karena gue nggak ngikutin yang seri EX1-nya ya. Karena gue udah punya cooling radiator sendiri sebelumnya dari brand FlyDigi, dan mungkin juga akan kita tes, bakal kita compare ya antara si brand Flexstone sama FlyDigi nih. Oh iya, untuk Flexstone ini sendiri seri EX2 ini gue beli di harga 100 ribuan ya. Jadi otomatis lebih murah daripada brand sebelah ini. Sekarang kita langsung aja unboxing dulu si Flexstone EX2-nya ini. Langsung aja kita unboxing, buang. Nah, ini dia si Flexstone EX2 ya. Di dalam boxnya sendiri ini dikasih device-nya itu sendiri, radiator magnetnya, dan dapat kabel Type-C ya. Terus ini ada lagi nih di balik busanya. Ini kita dikasih si magnetnya. Kalau misalkan si smartphone-nya nggak support magnet ya. Nih. Jadi bisa kita tempelin ini dulu. Terus kita tempelin si radiatornya, bisa dilihat ini nempel no ya. Terus di paket pembeliannya juga gua dapet ini ya, sebutnya apa nih, penjepit lah kita sebutnya, penjepitnya yang gunanya buat smartphone kayak si Xperia ini, yang kalau misalkan nggak bisa naruh magnetnya ya, jadi bisa seperti ini. Terus tetap bisa dijepit kayak gini ya. Tuh. Oke. Intinya sih jadi sama kayak si FlyDigi ya. Jadi bisa dijepit kayak gini. Sip. Oke, itu aja yang ada di box pembelian dari Flexstone EX2 ini ya. Kabel, device-nya itu sendiri, sama dapat tambahan pencapitnya nih. Jadi buat ngejepit di smartphone yang nggak support magnetik dan belakangnya itu agak melengkung kayak si Xperia XZ3 gua. Oke. Sekarang kita akan nyobain si Flexstone EX2 nya ini ya. Nah, sebelum nyobain, gua akan bikin si smartphone gue ini panas dulu ya, sampai dia ngeluarin peringatan kalau si smartphone ini panas gitu. Baru akan gue coba si Flexstone nya. Jadi biar kita tahu ketika si smartphone ini udah panas, dia bisa nggak langsung ngedinginin smartphone ini biar bisa optimal lagi. Oke guys, jadi smartphone gue udah mulai agak-agak throttling. Nanti gue akan coba ngecek ini udah berapa derajat panasnya ya. Nah, ini panasnya udah mulai 44 ya, dan udah kerasa di gua juga. Jadi kita langsung aja pakai si ininya ya. Oke, kita pasang aja dulu. Nah, ini udah gua pasang ya. Sih, udah kepasang. Ya, akan gua taruh sekitar sini karena di sini yang panas banget. Oh ya, ini baru 1 menitan ya gue pakai cooling radiatornya. Kita lihat tadinya 44. Jadi, nah bisa kalian lihat di sini. Suhunya turun jadi 43 derajat Celcius ya, dari 44, dan turun lagi jadi 41 nih. Oh, udah turun lagi tuh jadi 41 derajat Celcius ya, dari 44. Oke. Gua akan terus mainin. Nah, ini udah gua pakai sekitar 20 menit ya. Di 15 menit pertama itu gua pakai di grafis sangat tinggi, FPS-nya 50. Si smartphone gue itu udah mulai throttling di suhu 44 derajat Celcius
Terus gue coba gunain si Plextone ini, dan hasilnya suhunya lumayan kurang banyak ya, dari 44 jadi 39. Terus gue coba lagi naikin ke ekstrim grafisnya, terus gue coba gunain selama 5 menit dan dia tetap stabil di 39 derajat Celcius. Yang intinya si Plextone ini berhasil mengurangi suhu panas dari si smartphone yang kita gunain. Good job lah untuk si Plextone EX2 ini. Sementara gue mau ngasih perbandingan aja. Sebelumnya gue udah make FlyDigi ya, FlyDigi ini. Nah, FlyDigi ini juga sama, dia sudah RGB juga, tapi enaknya di FlyDigi ini kita ada tombol on off-nya gitu. Sementara kalau di Plextone itu nggak ada tombol on off-nya, jadi kalian colok gini, ini tuh langsung nyala gitu. Kalau buat pencapitnya, ini pencapitnya ternyata kurang kuat ya. Pencapitnya kurang kuat, jadi bisa kegeser-geser gitu, dan bisa kanan kiri atas bawah gitu gesernya. Jadi gue takut copot aja gitu. Sama mungkin penggunaan 20 menit tuh gue ngerasa di si FlyDigi ini udah ngasilin embun, sedangkan si Plextone ini belum menghasilkan embun, tapi udah ngasilin dingin yang lumayan, yang cukup untuk bisa ngedinginin smartphone ya. Nah, perbedaan lainnya lagi untuk FlyDigi itu ada aplikasi untuk kita setting biar lampu RGB-nya itu bisa hidup atau mati. Terus kita bisa setting juga kecepatan dari kipasnya ya. Sedangkan di Plextone ini nggak ada gitu. Jadi plug and play aja. Nah, untuk kekurangan kelebihan lainnya, gue ngerasa si Plextone EX2 ini masih kurang maksimal di mengurangi suhu ya, karena dia itu harus pakai ini tambahan nih, magnet tambahan nih, kalau misalkan smartphone-nya nggak support magnet gitu. Tapi magnet tambahannya ini juga nggak support di smartphone yang ngelengkung kayak gini nih. Nah, misalnya smartphone gua ini ngelengkung kayak gini, jadi nggak support dia tuh, nggak ngerata jadinya kan. Sedangkan kalau kita pakai si penjepitnya juga kurang kencang ya nyapitnya gitu. Sedangkan kalau buat si FlyDigi ini sendiri ini kencang banget bawaannya gitu. Satu lagi untuk yang paling krusial menurut gue di harga ya. Harga dari Plextone EX2 ini itu cuman 150.000, udah termaksud sama ongkos kirim. Sedangkan waktu gue beli si FlyDigi ini harganya sekitar 400 ribuan nih gitu. Jadi kita punya FlyDigi ini, kita bisa dapat 2 Plextone EX2 nih. Nah, itu tadi menurut gua kelebihan dan kekurangan dari Plextone EX2 ya. Terus untuk kalian yang punya budget 200-an, menurut gua Plextone EX2 ini udah cocok banget buat nemenin kalian ngegame ya. Karena walaupun nggak seoptimal dari FlyDigi ini, tapi udah cukup lumayan banget buat ngebantu kita ngedinginin smartphone kita yang panas karena main game terlalu lama gitu. Oke, kesimpulan dari gua, kalau kalian punya budget 150 ribuan, si Plextone EX2 ini cocok banget buat kalian yang pengen ngegame seharian tanpa harus mikir, wah smartphone gue cepet panas nih gitu. Tapi kita balik lagi ya, untuk hal performanya jangan kalian harapkan lebih dari si FlyDigi ini ya, karena dari harga pun udah beda, si 150 ribuan dengan harga 400 ribuan gitu. Nah, cukup sekian unboxing sekaligus testing dari gua untuk si pendingin dari Plextone EX2 ini ya. Dan untuk link pembeliannya gue taruh di bawah kolom deskripsi ya. Dan untuk kalian yang punya kritik dan saran, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke, sekian unboxing dan testing dari kita. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam mata hobi dan gadget.